Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, setelah ini saya akan mengundang Direktur Utama JMA Syariah untuk menyampaikan kira-kira apa strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kita semua mencapai dan melampaui target yang ditetapkan itu. Untuk itu kita mengundang yang terhormat Bapak Basuki Agus untuk segera naik ke atas stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Andi selaku Komisaris Utama JMA Syariah, yang kami hormati rekan-rekan direksi, dan yang kami sayangi insan-insan JMA baik yang ada di Aston Priority maupun yang mengikuti melalui online. Sebelum kami menyampaikan strategi yang akan kita capai atau yang akan kita lakukan dalam rangka mencapai target, kami akan tayangkan video. Mudah-mudahan video ini akan menambah menjadi penyemangat kita, menjadi bekal kita, atau menjadi contoh bagi kita bagaimana memperjuangkan sebuah tujuan sehingga tujuan itu bisa tercapai dan tidak akan menyerah sampai tujuan itu tercapai. Oke teman-teman, baik. Dari tayangan yang tadi kita sudah sampaikan, kita bisa lihat bagaimana, saya masih ingat betul tahun 74, ketika itu Muhammad Ali tinju sama George Foreman. Saya ingat betul, saya berempat datang dari desa, pergi ke kota, jalan kaki, karena waktu itu TV itu belum ada, yang ada paling di kota. Jadi kami harus ke rumah orang untuk menonton TV. Kita lihat betapa Muhammad Ali dari ronde 1 sampai ronde 7 itu tidak pernah memukul, kecuali hanya bersandar pada tali ring saja. Sehingga pada pukulan atau pada ronde ke-8,
mereka baru melakukan pukulan. Hikmahnya adalah bahwa kita ketika akan berjuang itu, kalau kita melihat Muhammad Ali adalah kita harus mempunyai kesabaran yang luar biasa, tidak boleh menyerah, tidak mudah untuk putus asa, tapi tahu betul kapan kita harus menyerang. Kemudian dari contoh yang kedua, bagaimana Nabi Daud ya melawan Jalut atau Goliat ya. Nggak lazim, orang perang tuh nggak lazim. Biasanya pada zaman itu perang tuh pasti bawa pedang, bawa tombak dan punya perisai. Tapi Nabi Daud dia hanya membawa ketapel. Nah, tapi dengan strategi yang cerdik dan dia tahu kelemahan musuhnya, dia pun bisa mengalahkan Jalut. Karena setiap pasukan perang pada saat itu pasti mempunyai tameng besi, tapi mukanya pasti akan kelihatan. Nah, di arah itulah dia akan melakukan serangan dengan ketapelnya sehingga kena pada sasaran yang tepat. Yang ketiga, bagaimana kita kenal ketika Utsmani mengalahkan Konstantinopel. Jadi berkali-kali mau menyerang lewat tanduk emas, tidak pernah bisa karena tanduk emasnya itu selalu dipasang rantai yang panjang dan besar yang tidak mungkin bisa dilalui oleh kapal. Tapi Al-Fatih mempunyai strategi yang luar biasa, yang jitu, yang tidak lazim, yang tidak biasa. Dia membawa kapalnya melalui bukit yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dan tidak terpikirkan oleh siapapun kecuali oleh Al-Fatih itu sendiri, sehingga bisa mengalahkan. Yang terakhir, bagaimana Southwest Airlines bisa mengalahkan Delta Airlines. Nah, dari keempat contoh inilah bahwa kalau dengan Muhammad Ali kita bisa berlatih kesabaran, kalau dengan Daud kita bisa berlatih bagaimana kita mencari cara yang tepat, kalau dengan Al-Fatih bagaimana kita mempunyai teknik atau strategi yang tidak terpikirkan oleh siapapun, kalau dengan Southwest dia mengalahkan tanpa harus berperang karena dia mencari pasar sendiri, di mana kita tahu bahwa Southwest adalah perusahaan kecil tapi dia bisa menjadi perusahaan yang sangat besar sekarang, omsetnya bisa mengalahkan Delta Airlines dengan menciptakan pasar yang baru. Oke, dari gambaran ini bagaimana dengan JMA? Apa yang harus dilakukan oleh JMA? Dari contoh tadi sebetulnya ada 3. Kenapa mereka begitu? Muhammad Ali, Nabi Daud, Al-Fatih, dan Delta Airlines itu mempunyai 3 tujuan tuh. Pertama, dia mempunyai tujuan yang mulia. Jadi alasan yang sangat kuat, yang layak untuk diperjuangkan, sehingga dengan sekuat tenaga karena bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, dia mempunyai strategi yang tercik, yang tidak biasa, yang berbeda, untuk bisa mengalahkan pesaingnya. Yang terakhir ini yang paling perlu kita perhatikan. Semangat luar biasa diwujudkan dengan aksi yang kuat sehingga apa yang tadi kita cita-citakan itu bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin bisa lebih. Oke. Nah, JMA itu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Mengajak masyarakat untuk saling membantu bila mengalami musibah. Bapak Ibu sekalian, dalam industri manapun, ketika orang bertransaksi hanya 2 manfaatnya. Pertama, kalau kita bertransaksi, nasabah atau pembeli mendapatkan barangnya, penjual mendapatkan uangnya. Nah, di asuransi syariah, di samping nasabah atau peserta mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dia juga bisa berbuat baik ketika ada orang lain yang mengalami musibah. Tidak ada industri apapun di dunia ini yang mempunyai konsep seperti ini dalam konteks asuransi. Hanya asuransi syariah saja lah ya. Artinya gini, dengan uang yang sama mendapatkan 2 manfaat yang berbeda. Manfaat pertama, dia bisa mendapatkan produk atau kebutuhan yang dia inginkan. Tapi yang manfaat kedua, dia bisa membantu orang lain ketika orang lain mengalami musibah. Yang kedua, kita mengajak masyarakat untuk bertransaksi secara syariah. Jadi 2 alasan kuat ini layak untuk kita perjuangkan
Karena inilah yang akan menjadi support bagi kita untuk ketika kita terpuruk, ketika kita mungkin agak malas-malasan, kita langsung ingat, oh ya, kita mau mengajak orang untuk berbuat baik. Oh ya, kita mau mengajak orang untuk terbebas dari transaksi riba. Jadi inilah alasan kuat kenapa kita ada di JMA Syariah. Dan mestinya yang gabung di JMA Syariah adalah kita bangga bahwa kita ikut terlibat untuk mengajak masyarakat untuk berbuat baik. Oke. Yang kedua, kita mempunyai strategi yang beda. Nah, kaitan dengan asuransi kumpulan, kita punya strateginya adalah terus terang kita tidak mau perang tarif. Karena dengan perang tarif artinya kita mendapatkan sesuatu tetapi kita bunuh diri, kita akan mengorbankan sesuatu. Jadi perang tarif adalah kita tidak akan melakukan itu, tapi kita akan melakukan hal yang kompetitif. Kompetitif artinya kita tidak perlu mengambil keuntungan yang besar, tetapi mengambil keuntungan sedikit, tetapi itu bisa long term bagi kita. Yang kedua, kalau ada kesehatan, kita akan memberikan program-program wellness program yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat atau pemegang polis atau oleh peserta yang lain. Yang kedua, tentu kita harus bersaing dengan kompetitor yang ada. Yang ketiga, mengedepankan layanan prima. Mudah-mudahan ini dengan semakin kita dikenal, semakin kita diterima oleh masyarakat, kita di back office, di JMA Syariah, kita akan memperbaiki layanannya. Dan alhamdulillah, selama ini di asuransi kesehatan kita bisa melakukan layanan dengan baik, sehingga kita bisa tingkatkan sedemikian rupa. Kemudian kita membangun kedekatan emosional kepada klien. Ketika kita sudah dekat dengan masyarakat pembeli, tentu kita akan mendapatkan prioritas, paling tidak memberikan gambaran-gambaran yang lebih positif. Oke? Nah, kaitan dengan produk individu, strateginya adalah kita hanya akan memasarkan 4 produk dulu. Pertama, produk Amar. Produk Amar ini adalah produk murni asuransi yang memberikan manfaat kalau terjadi musibah. Kemudian produk Ilma. Produk ini adalah produk untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya. Kita tahu bahwa biaya pendidikan itu makin kesini makin mahal, apalagi bagi mereka-mereka yang punya orientasi sekolah pada sekolah-sekolah khusus, misalnya sekolah yang berbasis IT dan macam-macam, itu tentu biayanya akan lebih besar. Yang kedua, dari sisi pasar kita akan mencoba menciptakan pasar baru. Sebagaimana tadi dalam video, kita akan mencoba untuk meniru Southwest Airlines. Dia tidak mau berkompetisi dengan Delta Airlines head to head, tetapi dia menciptakan pasar baru, di mana Southwest itu merubah orang-orang yang pergi melalui dari satu kota-kota lain dengan memakai bus, diajak untuk melalui pesawat dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Nah, kita akan lakukan itu. Jadi kita tidak ingin di awal-awal ini, tidak ingin langsung bertarung atau kompetisi di medan yang sudah ada, tapi kita akan menciptakan pasar-pasar baru melalui komunitas-komunitas. Kita sudah kerjasama dengan komunitas Muhammadiyah, komunitas GCA, nanti di komunitas Basnas, ada komunitas PGRI, ada komunitas pengurus RT, ada komunitas jaringan pengusaha Muslim Indonesia, dan itu akan kita kembangkan. Karena itulah yang mungkin kita bisa lakukan di awal, sehingga melalui komunitas itu kita akan ajak komunitas-komunitas itu untuk menggarap pasarnya sendiri. Kita akan melalui proses-proses seperti itu. Dalam proses penjualan, kita akan rekrut agen dari komunitas yang bersangkutan, sekaligus memberikan manfaat kepada komunitasnya, di luar dari manfaat-manfaat yang sudah diberikan kepada agennya. Yang terakhir, kita tidak akan atau belum mau melakukan dulu kompetisi head to head dengan asuransi lain. Kita akan mencoba dulu tadi, bagaimana kita akan mencari pasar baru melalui komunitas-komunitas yang tadi. Oke. Nah, aksi yang kuat harus kita tunjukkan. Kita harus mempunyai SDM yang tadi, kita sudah mempunyai tujuan bahwa bagaimana kita akan mengajak masyarakat untuk saling membantu, kita akan mengajak masyarakat untuk membebaskan dari transaksi riba. Nah, kita harus mempunyai SDM yang
mempunyai semangat juang yang tinggi sebagaimana tadi ditunjukkan oleh Muhammad Ali, ditunjukkan oleh Nabi Daud, ditunjukkan oleh Al-Fatih, dilakukan juga oleh tim-tim yang dilakukan oleh Southwest Airlines. Dan kita harus mempunyai teamwork yang bagus. Artinya kita nggak bisa kerja sendiri. Orang box office, orang sales solve dan sebagainya, kita harus benar-benar menjadi teamwork yang bagus sehingga kita bisa melayani dan menembus pasar secara maksimal untuk bisa meraih pasar-pasar yang sudah kita buka ya tadi. Yang terakhir, terus-menerus melakukan training untuk memotivasi sehingga bisa menggugah dan selalu menjaga semangat untuk tetap istiqomah bagaimana kita akan memperjuangkan dan akan selalu memasyarakatkan JMA di lingkungannya dengan dukungan Kospin tentu yang sudah punya jaringan tadi disampaikan dari Bali sampai ke Jawa ditambah ke Lampung itu jaringan yang luar biasa. Jadi dari Lampung sampai ke Bali itu kalau dari sisi asuransi itu adalah mungkin hampir 80% itu memang pasar asuransi ada di situ. Jadi relatif dengan kantor-kantor yang ada itu bisa memfasilitasi sales untuk bisa ketemu dan sebagainya, untuk bisa rekrut, untuk bisa training, untuk bisa ketemu dengan nasabah sehingga bisa meyakinkan masyarakat bahwa JMA ini mendapatkan support yang luar biasa dari induk perusahaannya sehingga ini bisa mempercepat proses JMA untuk bisa leading di pasar. Mudah-mudahan dengan konsep ini kita itu segera akan bisa mengejar ketertinggalan dari komputer-komputer yang lain. Kita tahu bahwa di Indonesia ini jangankan syariah, yang konvensional pun masih prosentase orang berasuransi secara individu itu masih kecil. 5% dari total penduduk yang sekitar 250 juta, hanya 5% yang berasuransi. Artinya masih besar sekali potensinya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Kita kemarin dapat informasi bahwa dengan adanya BPJS tidak ada kelasnya, BPJS tanpa kelas, itu ada peluang baru. Dan ternyata respon itu pun sudah diterima oleh JMA. Banyak masyarakat yang sudah telepon untuk asuransi individu, Pak ada nggak asuransi kesehatan individu, dan sudah banyak. Artinya ini ada peluang. Dan ini adalah peluang baru, ternyata masyarakat kita dengan proses tadi BPJS, insurable interest-nya sudah mulai tumbuh. Nah ini peluang bagi kita untuk bisa meraih potensi-potensi peluang baru yang berkaitan dengan asuransi kesehatan individu. Oke? Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Pesan saya satu, kita harus selalu jaga semangat. Sebagaimana tadi sudah ditunjukkan dalam video, dan kita harus mempunyai strategi yang cerdik, dan kita harus terus-menerus belajar untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada di pasar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basuki Agus selaku Direktur Utama Asuransi JMA Syariah yang sudah tadi memberikan kepada kita semua gambaran strategi yang harus dilakukan di tahun 2022 ke depan ini. Ada 3 hal tadi setidaknya yang menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, ada niat yang mulia terkandung di dalam itu. Mengajak orang untuk menolong di antara sesama dan juga mengajak orang agar terbebas dari riba. Mengajak saja itu sebuah kebaikan. Apalagi jika orang yang diajak itu mau bergabung ke dalam keluarga besar asuransi JMA Syariah ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita catat tadi adalah strategi yang jitu, strategi yang di luar of the box gitu ya, di luar kotak dari yang standar sudah disiapkan oleh manajemen. Tinggal kita nih, para insan JMA terpilih ini nanti yang akan mengeksekusinya di lapangan. Dan tadi yang ketiga, bagi kita semua, mau itu teman-teman di support di kantor pusat atau teman-teman yang ada di lapangan, para agent kita ini, semangatnya itu harus ditumbuhkan. Apalagi ini tahun baru,
semangatnya harus baru, tekadnya harus baru, dan wajah kita insya Allah juga baru. Tepuk tangan lagi dong Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian.